Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Pancasila Bapak Abdul Aziz Batubara, MPD, beserta teman-teman yang kami sayangi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Ustaz Nabi Muhammad SAW. Sebelum kami memulai persentase, saya akan memperkenalkan teman sekelompok saya. Saya selaku moderator Darul Ansari NIM 0702212073. Lalu Ahmad Fadil Rambe 0702213114. M Farhan Aliuda 0702212072. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu Pancasila sebagai sistem etika. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh M Farhan Aliuda, akan menyampaikan materi pertama. Kepada M Farhan Aliuda, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara, tentu saja Pancasila memuat aturan-aturan dan larangan-larangan. Pancasila syarat akan nilai-nilai seperti nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Oleh karena itu, secara normatif, Pancasila dapat dijadikan acuan atas tindakan baik, dan secara filosofis dapat dijadikan sebagai perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Nilai dan norma tersebut bersifat universal, dapat ditemukan dimanapun dan kapanpun, sehingga memberikan ciri khusus keindonesiaan karena merupakan komponen yang terdapat dalam Pancasila. Yang kedua yaitu pengertian etika. Secara etimologis atau asal kata, etika berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang artinya watak kesusilaan atau adat. Etika merupakan kelompok filsafat praktis atau filsafat yang membahas bagaimana manusia bersikap terhadap apa yang ada, dan dibagi menjadi dua kelompok. Kedua kelompok itu adalah sebagai berikut. A. Etika umum, mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Yang B. Etika khusus, membahas prinsip-prinsip tersebut di atas dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu atau etika individual maupun makhluk sosial atau etika sosial. Dalam kajian etika dikenal 3 teori atau aliran besar, yaitu deontologi, teleologi, dan keutamaan. Setiap aliran memiliki sudut pandang sendiri-sendiri dalam nilai apakah suatu perbuatan dikatakan baik atau buruk. Berikut adalah ketiga aliran tersebut. Etika deontologi. Etika deontologi memandang bahwa tindakan dinilai baik atau buruk berdasarkan apakah tindakan itu sesuai atau tidak dengan kewajiban. Etika deontologi tidak mempersoalkan akibat dari tindakan tersebut, baik atau buruk. Kebaikan adalah ketika seseorang melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajibannya. Etika deontologi menekan bahwa kebijakan atau tindakan harus disadari
harus didasari oleh motivasi dan kemauan baik dari dalam diri, tanpa mengharapkan pamrih apapun dari tindakan yang dilakukan. Ukuran kebaikan dalam etika deontologi adalah kewajiban, kemauan baik, kerja keras, dan otonomi bebas. Setiap tindakan dikatakan baik apabila dilaksanakan karena didasari oleh kewajiban moral dan demi kewajiban moral itu. Etika teleologi. Pandangan etika teleologi berkebalikan dengan etika deontologi, yaitu bahwa baik, buruk, atau tindakan dilihat berdasarkan tujuan atau akibat dari perbuatan itu. Etika teleologi membantu kesulitan etika deontologi ketika menjawab apabila dihadapkan pada situasi konkret ketika dihadapkan pada dua atau lebih kewajiban yang bertentangan satu dengan yang lain. Jawaban yang diberikan oleh etika teologi bersifat situasional, yaitu memilih mana yang membawa akibat baik meskipun harus melanggar kewajiban. Nilai norma yang lain, etika teleologi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu egoisme dan utilitarianisme. Yang pertama, egoisme. Egoisme etis, memandang bahwa tindakan yang baik adalah tindakan yang berakibat baik untuk pelakunya. Secara moral, setiap orang dibenarkan mengejar kebahagiaan untuk dirinya dan dianggap salah atau buruk apabila membiarkan dirinya sengsara dan dirugikan. Yang kedua, utilitarianisme, menilai bahwa baik buruknya suatu perbuatan tergantung bagaimana akibatnya terhadap banyak orang. Tindakan dikatakan baik apabila mendatangkan kemanfaatan yang besar dan memberikan kemanfaatan bagi sebanyak mungkin orang. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ahmad Fadil. Etika keutamaan. Etika ini tidak mempersoalkan akibat suatu tindakan, tidak juga mendasarkan pada penilaian moral pada kewajiban universalan karakter moral pada setiap orang. Orang jadi orang yang moral ini dibangun dengan cara meneladani perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh para tokoh besar. Internalisasi ini dapat dibangun melalui cerita sejarah yang di dalamnya mengandung nilai-nilai keutamaan agar dihayati dan ditiru oleh masyarakatnya. Kelemahan ini adalah ketika terjadi dalam masyarakat dan yang majemuk, maka tokoh-tokoh yang dijadikan panutan juga beragam sehingga konsep keutamaan menjadi sangat beragam pula. Tokoh dan keadaan ini dikhawatirkan untuk menimbulkan benturan sosial. Kelemahan etika keutamaan dapat diatasi dengan cara mengarahkan keteladanan tidak pada figur tokoh, tetapi pada perbuatan baik yang dilakukan oleh tokoh itu sendiri, sehingga akan ditemukan prinsip-prinsip umum karakter yang bermoral seperti apa. Etika Pancasila. Etika Pancasila tidak memposisikan secara berbeda atau bertentangan dengan aliran-aliran besar etika yang mendasarkan pada kewajiban, tujuan tindakan, dan pengembangan karakter moral, namun justru
merangkum dari aliran-aliran besar tersebut. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik buruk pada nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Suatu perbuatan yang dikatakan baik bukan hanya apabila tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut, namun juga sesuai dan mempertinggi nilai Pancasila. Etika Pancasila berbicara tentang nilai-nilai yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, antara lain. 1. Nilai yang pertama adalah ketuhanan. Secara hierarkis, nilai ini adalah dikatakan sebagai nilai yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai ini. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila tidak bertentangan dengan nilai, kaidah hukum Tuhan. Nilai yang kedua adalah kemanusiaan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keseimbangan jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Nilai yang ketiga adalah persatuan. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan. Sikap egois dan menang sendiri merupakan perbuatan buruk. Demikian pula sikap memecah belah persatuan. Sangat mungkin seseorang seakan-akan mendasarkan perbuatan atas nama agama sila ke-1. Namun apabila perbuatan tersebut dapat mencegah persatuan dan kesatuan, maka menurut pandangan etika Pancasila bukan merupakan perbuatan baik. Nilai yang keempat adalah kerakyatan. Namun kaitan dengan kerakyatan ini terkandung nilai lain yang sangat penting, yaitu nilai hikmat atau kebijaksanaan dan permusyawaratan. Kata hikmat kebijaksanaan berorientasi pada tindakan yang mengandung nilai kebaikan tinggi. Nilai yang kelima adalah apabila dalam sila kedua tersebut kata adil, maka kata tersebut lebih dilihat dalam konteks manusia selaku individu. Adapun nilai keadilan pada sila kelima diarahkan pada konteks sosial. Suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan prinsip keadilan masyarakat. Banyak. Menurut Kolbrecht 1905 ayat 37, keadilan merupakan kebajikan utama bagi setiap pribadi dan masyarakat. Keadilan mengandaikan sesama sebagai partner yang bebas dan sama derajatnya dengan orang lain. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika dimaksud untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri sendiri, sehingga dapat memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap yang benar dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pancasila sebagai sistem etika merupakan tuntunan moral yang dapat diwujudkan dalam tindakan nyata, yaitu melibatkan sebagai aspek kehidupan. Oleh karenanya, sila-sila dan Pancasila perlu diwujudkan dengan lebih wujud ke dalam keputusan setiap tindakan sehingga mampu moral Pancasila, karena dalam Pancasila terdapat nilai norma dan moral yang merupakan konsep yang saling berkaitan yang akan memberikan pemahaman yang saling melengkapi satu sama lain. Pancasila sebagai satu sistem filsafat pada dasarnya merupakan suatu nilai yang menjadi sumber bagai segala penjabaran norma baik, norma hukum, norma moral, maupun norma kenegaraan lainnya. Selain itu, dalam Pancasila juga terkandung pemikiran-pemikiran bersifat kritis, mendasar, rasional, sistematis, dan
komprehensif. Selanjutnya kesimpulan disampaikan oleh Syahrul Ansari. Ya, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila mengandung banyak nilai moral dan kebaikan. Oleh karena itulah Pancasila dijadikan sebagai sistem etika. Etika merupakan suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika Pancasila adalah etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan keadilan. Jika satu perbuatan telah mencapai nilai-nilai dan meningkatkan nilai-nilai tersebut, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan baik. Dan berlaku sebaliknya, Pancasila sebagai sistem etika memegang peranan penting dalam perkembangan bangsa ini. Karena Pancasila membentuk pola pikir bangsa sehingga bangsa kita dapat dianggap sebagai bangsa yang bermoral dan beradab di mata dunia. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.